Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama saya Om Masyu. Kali ini dalam video saya akan mencontohkan bagaimana cara untuk membuat spanduk PPDB, penerimaan pendaftaran peserta didik baru dengan menggunakan aplikasi Photoshop. Kita akan membuatnya rangkaian satu demi satu hingga menjadi spanduk yang sempurna. Tapi sebelumnya, teman-teman silahkan download terlebih dahulu beberapa hal atau beberapa gambar yang nanti bisa digunakan untuk pembuatan uh, spanduknya. Jadi elemen-elemen yang diperlukan silahkan di-download dulu, bisa dari Google ataupun yang lainnya. Kalau semuanya sudah siap, kita uh, akan membuat lembar kerjanya. Klik File, kemudian klik New. Nah, di sini saya akan membuat spanduk dengan panjang 5 meter, kemudian dengan tinggi 1 meter. Nah, kalau kita buat dengan ukuran sentimeter, nah ini poinnya kita rubah menjadi sentimeter. Kalau kita tulis menjadi 5000 cm itu tidak akan tercover oleh Photoshop. Jadi kita buat perbandingan 1:5. Jadi panjangnya teman-teman masukkan 100, kemudian tingginya masukkan 20. Backgroundnya masukkan untuk color mode-nya masukkan RGB dan background-nya masukkan warna putih. Kalau sudah, kita langsung klik OK. Tapi kalau mau diberi nama juga tidak apa-apa, silakan. Kita klik OK, seperti ini. Berikutnya, yang ingin saya jelaskan, teman-teman, untuk menyamakan settingan kita, silakan teman-teman munculkan menu properties yang ada di sebelah kanan. Caranya yaitu klik Windows, kemudian beri tanda checklist pada history dan layer. Jadi, poin history dan layer ini yang penting. Kalau yang lain silahkan teman-teman tambahkan atau tidak juga tidak apa-apa. Oke, saya akan membuat background-nya terlebih dahulu. Caranya adalah kali ini saya akan membuat background dengan menggunakan tools gradient. Nah, tools gradient ini ada di Paint Bucket. Teman-teman klik kanan, pilih gradient. Karena sekolah yang akan saya buat adalah bertema orange dan biru, jadi kali ini saya akan memasukkan warna orange dominan. Caranya adalah ketika kita sudah klik gradient, teman-teman pada bagian atas, kita pilih yang mau 2 warna atau 3 warna, silahkan. Saya pilih yang 3 warna seperti ini. Oke, kemudian kita klik pada bagian warna gradiennya. Bagian tengahnya ini akan saya rubah menjadi warna putih. Jadi kalau bagian pinggir-pinggirnya ini teman pengen dirubah menjadi warna merah, misalkan klik colornya, silakan dirubah ke warna merah. Nah, kali ini yang akan saya rubah warna putih pada bagian tengahnya. Jadi, saya klik pada bagian tengah, klik color, pilih warna putih, kemudian OK. Kalau sudah seperti ini, saya tinggal klik OK saja. Nah, untuk pewarnanya, teman-teman bisa klik, kemudian drag, geser ke bagian yang diinginkan. Misalkan klik, geser ke sini, maka warna tersebut akan menjadi miring. Kalau kita geser ke bawah, nah hasilnya menjadi seperti ini. Jadi silahkan teman-teman atur atau enaknya seperti apa. Saya akan buat seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Berikutnya kita masukkan elemen-elemen yang kita sudah siapkan sebelumnya. Saya zoom terlebih dahulu supaya terlihat. Klik zoom. Seperti ini. Oke, berikutnya saya akan klik file, klik open. Saya menaruh gambar-gambarnya di picture. Pertama saya akan masukkan cat yang pertama ini dulu. Nah, gambar ini kalau kita langsung pindahkan, misalkan seperti ini. Kita klik move tool, klik tahan, pindahkan ke sini. Nah, maka akan ada akan ada warna putih di sekelilingnya. Teman-teman bisa menghapus warna di sekelilingnya ini dengan tools namanya Magic Erase. Pada bagian erase ini teman-teman klik kanan, pilih Magic Erase. Nah, pastikan warna birunya pada layer 1, karena layer 1 ini adalah gambar yang baru kita masukkan. Kita klik, maka bagian dari tepi tepi dari warna kita masukkan telah menjadi
hilang seperti itu. Kalau teman-teman pengen lebih detail, silahkan di zoom lagi seperti ini. Kita zoom. Nah, ini kan masih ada warna putihnya nih. Silahkan klik lagi erase tool-nya. Kita hapus. Oke. Nah, seperti ini. Oke. Berikutnya, saya akan mengecilkan terlebih dahulu ya ukuran untuk elemen yang kita tambahkan tadi. Kita masih klik warna birunya pada layer 1, kemudian klik file, teman-teman bisa menggunakan klik edit, pilih free transform, atau kalau teman-teman pengen menggunakan tombol CTRL, itu tombolnya CTRL plus T. Maka secara otomatis dia akan memiliki bagian yang bisa kita atur. Nah, ketika teman-teman melakukan pengaturan seperti ini, kalau kita tidak menekan tombol shift, maka gambar tersebut akan berubah secara tidak beraturan. Tapi kalau teman-teman pengen merubahnya supaya gerakan itu bergerak secara bersamaan, teman-teman tekan dan tahan tombol shift, tahan tombol shift pada keyboard, kemudian geser. Nah, maka secara otomatis gambar akan bergerak secara bersamaan dan tidak merubah ukuran atau posisi dari sebelumnya. Kalau sudah oke, kita langsung klik Move Tool dan Apply. Jadi ini kita sudah memasukkan satu elemen. Yang ini boleh di close kalau mau. Kita akan masukkan satu elemen lagi. Klik Edit, Open. Ini dia yang akan saya masukkan. Nah, kali ini saya akan menghapusnya di sini, jadi saya tidak akan menghapus di lembar kerja kita yang utama. Kita klik Erase Tool, klik lagi. Nah, tidak seperti tadi, kita sekarang sudah menghapus bagian yang tidak kita inginkan. Kita klik lagi Move Tool-nya, kita pindahkan, klik tahan, geser, dan lepaskan di sini. Nah, apakah saya akan menaruhnya di sini? Itu terserah teman-teman pengen taruh di sini atau di pojokan sini. Tapi kalau dilihat kan posisinya terbalik nih. Jadi kita akan memutarnya supaya posisinya bisa seperti mirror atau cermin. Untuk memutar objek ini, teman-teman pastikan layarnya pada layar 2 karena memang ini untuk menyeleksi objek yang baru saja kita masukkan. Kita klik Edit, kemudian pilih Free. Maksud saya klik Transform. Kita merubahnya menjadi flip horizontal, kanan dan kiri. Kita klik. Nah, secara otomatis dia posisinya akan terbalik. Nah, kita akan mengecilkan objek kita ini. Kita lakukan seperti tadi, tekan CTRL plus T secara bersamaan. Nah, poinnya akan muncul. Tahan shift-nya untuk menggerakkan, tahan shift-nya, kemudian baru digerakkan. Maka poin atau objek yang sudah kita masukkan telah menyesuaikan sesuai dengan keinginan kita. Oke. Berikutnya yang akan saya lakukan adalah kita akan membuat teks pada bagian tengahnya. Oke, saya akan zoom out terlebih dahulu supaya bisa terlihat. Ini seperti ini. Kita masukkan teks, kita pilih horizontal type tools. Teman-teman bisa klik kanan untuk memilih tipe teksnya. Kita pilih saja horizontal type tools. Klik, kita masukkan di sini. Oke, pertama yang harus kita masukkan tentu saja adalah nama sekolahnya. Saya akan masukkan SMK. Kita gunakan huruf kapital ya. Kalau memang warnanya samar tidak apa-apa, kita ketik saja terlebih dahulu. Oke, kalau sudah, kita blok teksnya, kita rubah warnanya. Teman-teman pengen merubahnya menjadi warna apa? Saya akan merubahnya menjadi warna biru. Seperti ini. Kemudian posisikan dan oke. Nah, sekarang tulisan yang sudah kita buat ini teman-teman bisa mengeditnya, mulai dari ukuran ataupun tipe teksnya. Teman-teman double klik pada huruf T ini, kemudian pilih tipe teksnya. Nah, ini dia muncul. Saya akan menggunakan huruf
Arial saja. Arial. Kemudian kita akan membuat ukurannya lebih besar. Nah, di sini saya pengen mengubahnya menjadi 100 karena tidak ada, jadi kita ketik saja di sini. Kita hapus, kita masukkan 100 dan enter. Kita klik move tool. Nah, sudah. Kalau dilihat-lihat, beberapa tipe atau gaya teks dia seperti memiliki glow di sampingnya. Itu bertujuan supaya tulisan lebih jelas dan bisa dibaca kalau tulisannya itu memiliki warna yang hampir sama. Jadi, kalau kita pengen memberikan efek glow, caranya adalah pastikan tanda birunya berada pada poin SMK ya. Kemudian teman-teman pilih layer style, pilih outer glow. Nah, di sini teman-teman silahkan rubah warnanya. Saya akan memberinya glow warna putih. Oke. Kemudian oke. Nah, screen-nya kita rubah blend mode-nya menjadi normal saja. Kalau teman-teman bisa lihat di sini sudah ada sedikit warna glow ya. Opacity jadikan 100% supaya tampak terang. Dan size silahkan ditambahkan. Nah, kalau ditambahkan hasilnya seperti ini. Dia akan memiliki glow. Nah, bagaimana untuk glow-nya itu supaya lebih padat? Teman-teman gunakan range. Range-nya kita kurangi menjadi 1 saja. Dengan begini, dia memiliki glow yang tebal. Sehingga yang kita mainkan hanya di size-nya saja. Kita kurangi. Oke, seperti ini. Teman-teman bisa masukkan 7. Masih terlalu kasar. Nah, 5. Oke, kalau sudah cukup, kita klik OK. Dengan begini, kita sudah membuat teks yang lebih baik. Kalau teman-teman pengen membuat teks lagi, tapi misalkan tanpa harus memberikan efek glow secara manual seperti tadi, teman-teman tidak harus melakukannya. Jadi kita bisa menduplikat teks yang sudah kita buat sebelumnya. Caranya adalah klik kanan, pilih duplikat layer, biarkan saja ininya, kemudian klik OK. Nah, sekarang kita sudah punya 2. Jadi kalau kita klik move tool, klik digeser, kita punya 2 teks. Tinggal dirubah saja teksnya. Saya akan menulis penerimaan pendaftaran peserta. Kita double klik di huruf T-nya ini. Double klik, kita masukkan. Peserta. Ups, saya melewatkan pendaftaran. Oke. Nampaknya harus di zoom out dulu ya supaya bisa terlihat semuanya. Kita klik move zoom out-nya. Kita klik. Nah, ternyata hasilnya seperti ini. Dia rada miring ke samping. Oke, tidak usah khawatir. Kita klik move tool-nya. Nah, di sini teksnya sudah mulai berubah. Penerimaan pendaftaran. Pada bagian ini kita klik, kemudian geser. Seperti ini. Nah, sekarang kita sudah memposisikan pada bagian dengan alignment yang benar. Kemudian, kalau dilihat-lihat tulisannya ini sedikit lebih besar ya. Kita akan mengecilkannya, jadi kita tetap pada bagian teks yang baru ini. Teman-teman double klik lagi seperti tadi. Kemudian kita kurangi. Saya akan masukkan 60 saja, seperti ini. Karena memang akan ada banyak elemen yang saya masukkan. Jadi kita mengurangi ukuran teksnya. Oke, kemudian kita lakukan seperti tadi, klik kanan, duplikat, klik OK. Kita geser ke bawah. Kita double klik pada teks yang baru ini, kita masukkan peserta didik baru berarti. Didik baru tahun ajaran 2021. Wah, tidak apa-apa. Ini sengaja saya buat supaya bisa dibuka sampai 22.000 tahun kemudian. Oke. Kita geser teksnya. Teman-teman juga bisa menggunakan tombol arah ya yang ada di keyboard.
supaya untuk menggerakkan. Nah, kalau ditekan bawahnya dia akan bergerak ke bawah. Jadi silahkan diatur teksnya. Baik, berikutnya kita akan masukkan, biasanya dalam SMK itu kan ada beberapa jurusan favorit ya, atau jurusan tertentu yang direkomendasikan. Jadi kita akan menulis jurusan di sini. Saya akan melakukan zoom lagi supaya tulisan yang saya buat ini bisa lebih fokus. Oke, saya akan menggunakan teks yang sudah ada seperti tadi. Klik kanan, duplikat. Oke, kita geser ke sini. Klik move tool-nya, geser. Nah, seperti ini. Kita double klik, kita ketik jurusan. Oke. Kemudian saya akan titik 2, enter. Saya akan masukkan strip, teknik pemesinan, enter. Teknik kendaraan ringan, enter. Teknik komputer dan jaringan. Oke. Nah, tulisannya ini kan sedikit lebih besar ya. Kita blok semuanya. Teman-teman bisa menekan tombol Ctrl+A untuk blok seluruhnya seperti ini. Kemudian kita rubah lagi ukurannya. Saya akan masukkan 36, oke, sudah pas. Nah, ini kan warna putihnya masih terlalu tebal ya, karena memang tadi untuk glow-nya itu kita masukkan size-nya 5, kita akan kurangi. Jadi, teman-teman bisa saja klik layer di sini, seperti tadi. Outglow. Atau bisa dengan menekan double klik pada outglow yang ini, yang baru. Maka hasilnya sama saja. Kemudian kita size-nya ini kita kurangi 3 saja. Karena memang tadi nampaknya terlalu besar kalau 5. Soalnya teksnya juga lebih kecil ya. Oke, sudah, kita klik OK. Ups, tidak ada stripnya ternyata. Kita double klik, kita taruh di sini, strip, spasi. Nah, sudah. Berikutnya yang akan kita buat adalah alamat. Kita akan menggunakan teks yang sudah ada. Kita klik kanan, kemudian pilih duplikat, dan OK. Kita klik move tool, geser. Kita masukkan alamatnya. Alamat. Titik 2. Saya akan masukkan jalan. Kaipa, Kampung Pulau Bambu, Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi. Oke, seperti ini. Kita klik. Kita taruh di sebelah sini. Oke, kali ini kita akan membuat sedikit modifikasi untuk alamat. Caranya kita double klik, kita akan merubah warnanya. Saya akan merubahnya menjadi warna merah. Nah, sekarang warnanya merah, hanya saja tetap glow putih ya. Seperti yang saya bilang tadi, kalau terjadi seperti ini, warnanya itu kan sedikit ini ya, samar dengan backgroundnya. Jadi saya akan memberikan atribut lagi. Saya akan klik, oh ini dia. Pada bagian shape, ini kan ada oval. Saya pengen membuat sebuah rectangle, rounded rectangle. Caranya kita klik kanan. Ini ada rounded rectangle, saya klik. Kita klik di sini. Nah, warnanya ini kan warnanya orange. Saya akan merubahnya. Kita klik di sini. Nah, dia warnanya bisa berubah. Kita klik OK. Kita klik move tool. Taruh di sini.
kita free transform CTRL plus T sehingga ada tandanya. Kita taruh di sini. Oke, cukup. Kita atur posisinya. Kemudian kita move tool dan apply. Nah, yang terjadi adalah teksnya tertutup. Teman-teman tidak usah khawatir kalau tertutup seperti ini. Karena ini hanya untuk posisi saja. Jadi kalau kita klik pada alamat, alamat kan posisinya di bawah dari objek yang sudah kita buat nih. Supaya teksnya muncul, taruh layer alamat ini di atasnya. Jadi klik tahan, geser ke atas. Dengan begini, objeknya akan ada di belakang dan teksnya akan berada di depan. Oke. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita zoom out, oke, kita sudah punya beberapa elemen, nampaknya masih kurang ya. Kita akan tambahkan biasanya itu SMK bekerja sama dengan beberapa bagian perusahaan untuk supaya cepat bekerja. Oke, yang ini kita hapus saja nih. No. Kita berada di sini, kita klik File, Open. Jadi saya akan masukkan. Nah, di sini ada beberapa perusahaan yang sudah saya download. Nah, kalau tadi kan kita masukkan gambar satu persatu ya, kita akan masukkan sekaligus. Caranya adalah klik gambarnya, teman-teman tekan dan tahan tombol CTRL pada keyboard, tekan dan tahan CTRL, klik gambar kedua, gambar ketiga, keempat. Ups, nah nampaknya cuma 4 saja, oke. Kita klik open. Dengan begini, kita sudah punya beberapa gambar. Kita akan memasukkan gambar yang pertama. Untuk AHM ini dia tidak punya tidak punya warna background, tapi saya ingin memberinya warna background. Saya akan memberinya warna background putih. Saya akan klik pada gradient ini, klik kanan, pilih paint bucket. Kita akan masukkan warna putih. Oke, kita rubah warna yang depan ini, klik, pilih warna putih. Oke. Dan klik di luar dari teksnya. Nah, kita punya warna putih. Nampaknya untuk bagian tepi-tepinya harus di edit manual ini ya. Oke. Kita zoom terlebih dahulu. Oke, saya akan men-skip pada bagian ini supaya lebih cepat. Baik, logo AHM-nya sudah saya beri warna. Nah, kita akan kembalikan posisinya, kita zoom out. Saya akan mengambil bagian yang saya inginkan saja. Kita akan klik group, klik di sini. Oke, sudah cukup, kemudian klik move tool, kemudian klik group. Kita pindahkan ke area yang kita inginkan. Klik, tahan, geser, lepas. Nah, kalau terlalu besar, teman-teman silahkan perkecil terlebih dahulu. Caranya seperti tadi. Klik tombol CTRL plus T secara bersamaan. Nah, kemudian tahan tombol shift-nya supaya dia bergerak secara bersamaan. Kita taruh di sini. Oke. Kemudian Alfamart, kita zoom out terlebih dahulu ya. Oke, terlalu lebar, kita crop juga. Kita klik OK. Crop seperti tadi, tahan, pindahkan. Taruh di sini. Saya zoom terlebih dahulu untuk bagian ini. Zoom. CTRL plus T untuk free transform. Tahan shift-nya, kita gerakkan. Oke. Kita supaya posisinya pas. Oke, sudah pas. Kita taruh di sampingnya.
Oke, sudah, kita klik Move Tool dan Apply. Kita masukkan logo berikutnya, Daihatsu juga kita potong, kita crop. Oke, crop, kita klik tahan, pindahkan. Ctrl plus T, free transform. Oke. Oke. Terakhir logo apa? Oh ya, Toyota. Kita beri warna putih lagi. Oke, sudah. Nah, ya kalau yang ini cukup gampang pemberian warna putihnya. Maksudnya tadi itu seperti ini ya, tapi karena memang teksnya terlalu besar size-nya sehingga pewarnanya lebih susah. Kalau sudah, kita crop lagi. Oke, kita klik tahan, geser. Taruh di sini. Free transform, Ctrl plus T. Tahan shift-nya supaya bergerak secara bersamaan. Saya perkecil. Oke, sekarang tinggal kita atur posisinya. Dan Apply. Oke, sponsor sudah kita masukkan. Silahkan teman-teman atur posisinya gimana supaya lebih baik. Bagian yang ini kita hapus-hapus saja. Kita hapus. Karena memang kalau terlalu banyak image yang dimasukkan, takutnya nanti nge-lag ya, jadi lambat. Teman-teman juga harus sering-sering men-save supaya tidak hilang dengan sendirinya aplikasinya. Oke, berikutnya kita akan masukkan elemen apalagi ya. Kita zoom out terlebih dahulu supaya terlihat jelas. Oh iya, kita belum memasukkan support by sebuah teks ya. Kita ambil dari sini aja nih, tulisan ini. Kayaknya tulisan ini aja deh, jurusan nih. Yang kecilnya sama, warnanya juga warna biru. Kita dari sini aja, klik kanan, duplikat, oke. Nah, ini kan tulisannya di bawah nih, kita tarik ke atas. Tarik ke atas, taruh di paling atas. Kemudian tinggal di klik move tool, geser. Nah, kita double klik pada huruf T-nya. Masukkan support by. Titik 2. Nah, sudah seperti ini, kita klik. Oke, sudah. Tentu saja dari setiap sekolahan dia punya IG, punya web, punya YouTube, Facebook dan lain sebagainya. Kita akan masukkan simbol-simbolnya di sini. Baik, kita akan masukkan logo itu ya. Kita mulai dari Facebook terlebih dahulu. Kita akan klik file, klik open, kita masukkan logo-logo yang kita butuhkan. Oke, Facebook, tahan Ctrl-nya, kemudian web, IG, dan YouTube. Oke, kemudian open. Kita masukkan dari Facebook terlebih dahulu. Untuk Facebook, oke, kita biarkan saja. Nampaknya hanya perlu diperkecil sedikit saja. Seperti ini. Kemudian kita klik, tahan, geser, masukkan. Seperti ini. Kenapa tidak terlihat? Akan saya cek dulu. Kenapa dia tidak terlihat? Oh, ini dia. Ups. Ini Toyota ya. Oke, saya akan balikan. Saya akan coba sekali lagi. Apakah memang tidak bisa masuk? Oh, ternyata memang tandanya ini ya. Tanda dari Photoshop-nya dia ada tanda silang, jadi tidak bisa masuk. Jadi logo ini kemungkinan dia extension-nya berbeda. Kita akan merubah logo ini menjadi extension PNG. Kita klik file, save as,
Nah, saya akan menjadikannya JPG saja deh. JPG atau PNG ya. Tidak ada lagi, adanya PNG saja. Oke dah, tidak apa-apa, harusnya bisa JPG nih. Masukkan PNG. Saya akan masukkan angka 2, kemudian save. Oke. Yang ini kita close terlebih dahulu. Kemudian masukkan sekali lagi. Open. Oh, yang ini dia. Ini yang baru nih. Ada. Oke, ini yang lama, ini yang baru. Oke, kita double klik yang ini. Kita klik move tool, klik tahan, geser. Masih tidak bisa, oke. Berarti yang ini kita hapus saja. Close. Kalau cara yang tadi tidak berhasil ya, saya punya cara yang lain. Kita buka file manajernya. Kita cari logonya. Ini dia logo Facebook kita. Jadi kalau tadi kita membuka logonya dengan klik file, klik open, teman-teman bisa lakukan hal ini. Klik tahan, geser, dan letakkan di ininya, di lembar kerja. Maka dia pasti akan muncul. Jadi Photoshop punya beberapa cara untuk memunculkan objek yang kita inginkan. Kalau sudah, klik move tool, let's. Nah, kita perkecil seperti tadi. Kita zoom saja dulu ya. Oke. Kemudian kita perkecil Ctrl plus T untuk free transform. Kita klik OK. Kita akan masukkan berikutnya untuk web. Klik tahan, geser. Lepas. Oh, dia juga ternyata tidak mau nih. Oke, kita akan meng-close yang webnya. Kita gunakan cara yang sama. Ini dia. Klik tahan. Lepas. Nah, kita akan merubah ukurannya supaya sama dengan Facebook ini. Oke, kalau sudah kita geser ke bawah. Kemudian let's. Berikutnya kita IG. Nah, IG ini kita beri latar belakang warna putih seperti tadi. Klik paint tool, warnanya masih putih, kita jadi tinggal klik sekelilingnya aja ya. Kemudian ambil bagian yang kita inginkan. Klik crop. Maaf ya teman-teman kalau memang suaranya tidak jelas, di sini hujannya cukup lebat. Kita klik crop. Tahan. Taruh di tempatnya dan lepas. Free transform, Ctrl plus T. Oke, kita taruh di sini. Dan yang terakhir, yang ini kita hapus dulu. Terakhir YouTube ya. Kalau teman-teman pengen masukkan background putih boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa. Kita ambil bagian yang kita inginkan. Saya sengaja memberinya background warna putih karena memang supaya terlihat jelas ya di sininya, di spanduknya itu. Jadi sedikit saran juga dari saya, ketika teman-teman membuat sebuah spanduk, sebenarnya sah-sah saja teman-teman pengen membuat warna spanduk itu begini, begitu, kemudian dengan objek warna ini, warna itu, sah-sah saja. Hanya saja tujuan dari spanduk itu kan memberitahu untuk orang banyak. Apa jadinya kalau spanduk yang sudah kita buat ternyata susah dilihat oleh orang lain, tidak terbaca karena warnanya yang mirip-mirip seperti itu. Jadi dengan melakukan perubahan sedikit warna, ya kita bisa membuat jadi spanduknya itu bisa membuat orang bisa melihat teksnya bisa lebih jelas, sehingga tujuan dari pembuatan spanduk itu sendiri bisa tercapai. Oke, kita klik move tool dan nah, kita kan sebelumnya sudah membuat teks ya, support by ini. Kita duplikat lagi karena kita akan membuat teks untuk
tulisan teks Facebooknya apa, websitenya apa, IG-nya apa, dan seterusnya. Dari support by ini kita klik kanan, pilih duplikat. Oke, nah kita pindahkan ke atas nih. Klik tahan, geser ke atas. Oke, kita sudah punya teksnya, jadi tinggal diambil saja. Kita masukkan teksnya untuk Facebook apa misalkan. Facebooknya SMK HS Agung Official. Kita double klik di sini. SMK HS Agung Official. Oke, teksnya kan terlalu besar. Kita blok semuanya. Ctrl+A. Kita perkecil lagi. Kita masukkan teks yang dibutuhkan. Nah, seperti tadi. Ini kan glow-nya masih terlalu besar sehingga teksnya tidak begitu terlihat. Kita double klik di glow ini saja. Kali ini yang akan saya lakukan range-nya yang akan saya perbesar sehingga dia sedikit samar. Karena memang size-nya sendiri sebenarnya sudah kecil ya. Jadi saya mainkan di range-nya. Kita masukkan 20. Nah, seperti ini. Kemudian oke. Oke. Kita klik kanan lagi. Duplicate. Oke. Kita gerakan ke bawah. Untuk websitenya berarti kita hanya tinggal memasukkan depannya itu www. Kita tidak pakai official, jadi officialnya kita hapus. Kita masukkan titik sch.id. Oke, cukup. Kita lakukan seperti tadi. Klik kanan, duplicate, oke. Kita pindahkan ke sini. Kalau IG teksnya sama, Facebook teksnya sama, jadi kita tidak pakai. Saya akan menghapus saja ya. Klik kanan, delete. Jadi kita pakai yang tadi, yang dari Facebook. Dari sini klik kanan, duplikat. Oke, kita pindahkan. Kemudian yang ini juga sama. Kita klik kanan, duplikat. Oke, geser ke bawah. Oke, sudah cukup. Kita akan zoom out untuk melihat keseluruhannya. Oke, elemennya sudah masuk. Kita akan membuat tanggal ya, tanggal mulai pendaftarannya kapan nih. Saya akan menggunakan teks ini saja nih, SMK yang besar ini. Atau yang penerimaan saja deh. Saya geser dulu ke bawah supaya saya tidak usah bikin lagi. Ini dia. Kita klik kanan, duplicate, oke. Klik move tool-nya. Nah, yang ini kita double klik. Kita akan masukkan tanggal ya. Pendaftaran. Oke, kemudian mulai. Kita tidak usah titik 2 deh. Enter, masukkan tanggal, misalkan tanggal 1 Januari contoh aja. Januari 20.001. Nah, seperti ini. Nah, ini kan teksnya kalau teman-teman perhatikan dia posisinya itu apa? Mendatar ya. Posisinya itu rata kiri, allegiance left. Jadi kita akan membuatnya menjadi center. Teman-teman double klik seperti tadi. Kemudian pada bagian atas, nah di sini ada center, klik. Maka secara otomatis dia tulisannya itu akan posisi menjadi center. Kalau teman-teman pengen memberinya sedikit apa sih istilahnya, sedikit dominan, boleh dirubah warnanya ataupun teks hurufnya. Kita akan berubah teks hurufnya, double klik, kita rubah menjadi supaya lebih ini aja ya, lebih berbeda. Nah, seperti ini. Nah, pendaftaran mulai 1 Januari. Oke.
Bisa taruh di sini, tidak apa-apa. Kemudian pendaftarannya biayanya berapa nih? Kita akan masukkan, kita gunakan ini saja, klik kanan, duplicate, oke, masukkan ke sini. Misalkan biaya. Ups, kita belum mendouble klik ya. Double klik, biaya, enter, Rp titik 1 jutaan, seperti itu. Oke, kita blok semua teksnya, saya akan sedikit memperbesar. Seperti ini. Kemudian saya akan posisinya menjadi miring. Nah, seperti ini kita free transform CTRL-T. Taruh di sini. Oke. Kemudian kita beri sedikit style. Kali ini pada bagian rounded rectangle ini klik kanan, saya pilih ini saja deh. Ellipse atau polygon ya. Nampaknya sudah cukup. Ini saja deh, biarkan saja rounded. Tadi kan kita sudah buat rounded, tidak apa, kita buat lagi saja. Seperti ini. Warnanya putih ternyata. Kita rubah. Warnanya itu menjadi merah. Oke, seperti ini. Kemudian CTRL-T untuk free transform. Kita lebarkan. Kita putar juga posisinya. Nah, teksnya tinggal taruh aja di atas ini. Ups, belum di oke ya. Klik Move Tool, Apply. Nah, sekarang tulisannya sudah ada di atas, tinggal ininya saja kita atur. Supaya tidak begitu besar. Oke. Perlu di Oke, seperti ini. Nah, untuk backgroundnya silahkan teman-teman atur saja deh. Karena menurut saya tidak begitu bagus seperti ini. Kita klik kanan, kita hapus saja. Atau kita bisa menggunakan dengan bantuan dari Microsoft Word. Baik, hitung-hitung kita sekalian belajar ya. Saya akan membuka Microsoft Word. Kita akan menggunakan shape atau objek yang ada pada Microsoft Word. Baik, saya buka aplikasi Microsoft Word-nya. Pertama pada Photoshop-nya kita buka layar baru dulu ya. Kita buka sheet baru. Ini yang YouTube kita hapus, kita klik File, klik New. Kita masukkan 50 saja. Ini juga 50. Oke. Kita kembali ke Microsoft Word. Saya akan memasukkan objek yang, nah ini dia, yang seperti ini, explosion namanya. Klik, kita buat objeknya. Oke, kita buat objeknya. Kalau sudah pas tulisannya, teksnya seperti ini, teman-teman silahkan beri warna terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Atau kita akan mewarnainya nanti juga. Silakan, teman-teman pastinya sudah sedikit paham tentang mewarnai di Photoshop tadi. Yang pasti kita akan mengambil gambar ini. Kita akan coba copy dulu ya. Kalau memang copy tidak bisa, saya akan menggunakan trik yang lain. Kita akan copy, klik objeknya, home, copy. Saya di sini, kemudian paste dengan menekan tombol CTRL plus V pada keyboard. Nah, ternyata sudah jadi. Ternyata bisa, teman-teman. Jadi, kita ambil bagian yang kita inginkan, gunakan crop. Oke, seperti tadi. Kemudian kita klik, tahan, dan pindahkan ke lembar kerja kita. Nah, ini kan ada background putih-putihnya kayak gini ya. Kita klik pada bagian Magic Erase Tool. Kita hapus pada bagian warna putihnya. Dengan begini, warna putihnya akan hilang. Oke,
Jadi kalau sudah seperti ini, kita hanya tinggal menaruhnya saja di bagian yang kita inginkan. Dengan begini, spanduk teman-teman sudah jadi. Bagian yang tidak perlu kita hapus. Jadi objek tentu saja dalam Microsoft Word ini teman-teman bisa mengambil bagian objek-objek yang lain sehingga bisa dikembangkan atau dimanfaatkan dengan teknik yang berbeda. Kita save terlebih dahulu supaya filenya tidak hilang. Klik File, klik Save. Kita biarkan sebagai PSD ya. Saya menyimpannya di file belajar desain, spanduk, SMK. Save. Nah, itu di-save sebagai file Photoshop. Kita akan men-save-nya sebagai image. Klik File, Save as sekali lagi. Teman-teman rubah formatnya, rubah ke PNG ya, biar tidak pecah nanti gambarnya. Kemudian klik Save sekali lagi. Oke. Jadi, kalau kita tutup semua filenya, misalkan. Kita close. Nah, kita cari file punya kita. File desain belajar, kita cari tadi. Nah, ini dia. Kita double klik. Kita tunggu sejenak. Nah, ini berarti proses pembuatannya sudah berhasil. Dengan begini, teman-teman punya file yang bisa digunakan untuk spanduk. Kalau ada beberapa hal yang ingin teman-teman tanyakan, silahkan tulis di komen ya. Insya Allah nanti kalau ada waktu akan saya jawab. Baik, itu dia beberapa teknik atau cara membuat spanduk dengan menggunakan aplikasi Adobe Photoshop. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum.